Shalom, puji Tuhan. Saya ingin bagikan tentang sebenarnya kisah Lazarus, tapi ayat natsnya saya akan buka supaya ini pesan yang mau disampaikan. Wahyu 3 ayat 11, saudara. Wahyu 3 ayat 11. Mari kita akan buka Alkitab kita. Kita akan baca bersama-sama, saudara. Wahyu 3 ayat 11. Ya, ini perkataan daripada Tuhan Yesus. Mari kita baca. 1, 2, 3. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sekali lagi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudaraku yang Kristus, ini penting, ya kan? Saudara saya bisa ingat bahwa perkataan Tuhan ini berkata, aku datang segera. Apa yang terjadi kalau Tuhan Yesus datang kedua kali? Saudaraku, semua orang yang percaya pada Yesus, mereka yang mati itu dibangkitkan dari kubur. Mereka akan pakai tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak bisa binasa. Tubuh yang kekal. Saudara, mereka akan terangkat ke sorga. Dan kita yang masih hidup, saudaraku, kita tidak lagi pakai tubuh yang ini. Tuhan juga ubahkan kita. Itu pada waktu Tuhan datang. Kenapa Tuhan harus, kan waktu Tuhan datang, ya kan, Tuhan harus angkat kita. Kita mengalami yang namanya pengangkatan atau rapture. Pertama, saudara, supaya saudara dan saya diluputkan pada masa sengsara yang besar yang kita kenal dengan masa anti-Kristus. Saudara, anti-Kristus itu masa penderitaan yang hebat. Tuhan mau luputkan itu. Yang kedua, kenapa pada waktu dia datang kita harus diangkat, naik ke surga? Tuhan mau beri kita upah. Yang dikenal di Alkitab bilang mahkota kehidupan. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Yang ketiga adalah kenapa kita harus diangkat ke surga? Bukan cuma untuk dikasih mahkota. Kita masuk dalam pengadilan, bukan untuk diadili, untuk dihukum. Pengadilan bukan untuk dihukum, tapi untuk menerima mahkota. Setelah itu semua pakai mahkota, dapat upahnya masing-masing. Karena kesetiaannya, karena pengorbanannya, melayani Tuhan, memberitakan Injil, membawa jiwa, menolong, korbankan waktunya, korbankan talentanya dia bagi, ya kan? Korbankan daripada kekayaannya, harta, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Supaya banyak orang bisa diselamatkan, banyak orang bisa memuliakan Tuhan. Dia dapat mahkota itu. Lalu setelah itu dibawalah ke satu tempat pesta. Inilah saat yang sangat dinantikan oleh Bapa. Yaitu apa? Pesta kawin anak domba Allah. Itulah makanya kenapa ya kan, yang saudaraku, Alkitab bicara banyak tentang perkawinan, keluarga. Saudaraku, Kejadian bicara tentang keluarga. Mulai dari keluarga tidak baik manusia seorang diri saja. Aku akan berikan dia seorang penolong yang sepadan, yaitu Hawa. Akhirnya Adam, saudara, menikah, diberkati bersama dengan Hawa. So itu keluarga. Pas saudara baca di kitab Kejadian itu ada keluarga Adam. Jadi ada keluarga Nuh, keluarga mulai Abraham, keluarga Yakub, keluarga Ishak, semua keluarga. Saudara sini, waktu Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa, Yesus membuat mujizatnya di mana? Di pesta kawin, pernikahan. Orang yang mau membangun keluarga. Kitab Wahyu catat satu peristiwa yang dinantikan adalah pesta kawin anak domba Allah. Karena kita jadi keluarga Allah. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus. Nah, pesan Tuhan bilang gini, aku datang segera. Waktu dia datang, dia pesan gini, ya kan? Aku datang segera. Dia pesan apa? Peganglah apa yang ada padamu. Pegang apa yang ada. Kalau kita nggak pegang,
Kalau kita lepas apa yang ada pada kita, maka ya kan akan ada orang yang mengambil mahkota kita. Yudas Iskariot punya mahkota, itu diambil oleh Paulus, oleh Matias. Karena dia tidak memegang apa yang ada. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita pegang supaya kita tetap menerima mahkota kehidupan itu? Saudaraku, tadi saya sudah sebut ya kan dengan istilah the power of 3F. Faith, ya, family, and friend. Ini 3F. Supaya saya khotbah ini supaya saudara nangkep gampang. Untuk gampangin nginget saudaraku. Dari kisah mana? Kisah Lazarus. Kita tahu di dalam Yohanes pasal 11 itu kisah di mana Lazarus, saudaraku, sakit, mati, dikuburkan. Lalu Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Apa yang menyebabkan Lazarus bisa mengalami yang namanya kebangkitan? Beberapa di antara kita di masa pandemi ini pun kita rindu Tuhan. Aku mau dibangkitkan kembali semangatku, imanku, ekonomiku dibangkitkan kembali, kesehatanku. Semua kita perlu yang namanya kuasa kebangkitan. Sambil kita menantikan kedatangan Tuhan di mana Dia akan bangkitkan kita dari kematian. Saudaraku yang sekristus, ya kan? Saya catat kisah ini, kisah Lazarus, ada 3 peran. Yang pertama, Lazarus memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Yang saya bilang pertama, F pertama adalah faith. Coba kita lihat. Yohanes 11 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria, adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya namanya siapa? Maria. Dan apa? Lazarus. Saudara lihat di sini, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi siapa? Maria, Marta, Lazarus. Hal ini menunjukkan bahwa Lazarus seorang yang memiliki iman, yang percaya, saudaraku, kepada Tuhan. Terbukti apa? Lazarus memiliki kedekatan dengan Tuhan. Saudara punya iman kepada Yesus, saudara diselamatkan, harus ditunjukkan dengan apa? Kedekatan hubungan. Kedekatan itu, kedekatan saudara, ukuran kedekatan saya mau ulang-ulang nih. Kedekatan saudara dengan Tuhan, kedekatan saya sama Tuhan itu bisa diukur dari apa? Seberapa bisa, seberapa mampu kita tuh kalau doa tuh ngomong sampai detail. Saya sering ngomong gitu. Misalnya soal, kalau saya misalnya, saya mau coba, saya kasih contoh saya, mungkin saudara bisa ada gambaran. Ya kan, Tuhan tahu, Tuhan sudah tetapkan saya jadi gembala jemaat di gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Tuhan tahu ada sekian banyak full timer. Tuhan tahu ada satpam, ada OB, office boy, semua cleaning service maksud saya. Ada semua, mereka semua ini, ya kan, hidup bekerja di gereja ini. Mereka digaji oleh gereja ini. Gereja ini bukan badan usaha. Tidak ada bisnis apapun. Dan ibadah pun sudah waktu itu sudah sekian bulan tidak ada. Dan coba sekali saja. Sedang kami punya kebutuhan gitu banyak tuh. Saya bisa cerita gitu. Tapi aku percaya
bahwa Engkau Allah yang sanggup memelihara orang Israel di padang gurun di bawah pimpinan Musa. Ya, kurang lebih mungkin ada 5-6 juta orang. Selama 40 tahun enggak mati kelaparan, enggak mati kehausan. Matinya hanya karena berontak sama Tuhan. Aku minta Tuhan pelihara gereja ini, pelihara orang-orang yang ada. Ini soal keuangan. Yang kedua, beri juga ada jemaat ribuan orang yang setiap minggunya dulu beribadah. Dan Tuhan sekarang luaskan lagi. Aku butuh Tuhan, bukan cuman hikmat-Mu, pewahyuan-Mu, untuk aku bisa membagikan firman Tuhan. Jadi kita ngomong itu kan udah cerita sana sih, itu bisa jadinya lama. Kalau kita bisa ngomong sampai detail cerita, lalu kita kaitkan dengan firman, disitulah kita belajar mulai dekat sama Tuhan. Katakan amin saudara, dekat tuh bukan cuma sekedar tutup mata segala macam. Saudara bisa ngomong, kayak misalnya, siapa orang yang dekat dengan saudara? Kepada dialah saudara bisa ngobrol, bisa cerita dari pagi sampai malam. Dan saudara percaya ketika saudara berbicara, gak mungkin dipotong-potong, gak mungkin disalahin, gak mungkin dihakimin, gak mungkin dipermalukan. Itu dia. Saudara bisa ngerti di sini kedekatan kita sama Tuhan. Kita berani ngomong, kita latih. Makanya kenapa waktu setiap kali menara doa, saudara kayak tadi, saya kasih kesempatan, saya kasih waktu. Ayo saudara doa, ayo ngomong, bicara. Itu melatih. Saudara, lewat program Menara Doa Online ini, saya ingin mendidik, mengajar, menuntun setiap kita, saudara dan saya juga ya. Untuk yuk kita makin dekat sama Tuhan. Kita bisa bicara sedetailnya. Ini keadaannya, ini firmannya, katakan aku percaya ini terjadi. Katakan amin saudara. Orang kan jangan doanya cuman gini, cuman cerita aja masalah. Tapi enggak dipadukan dengan firman, enggak dikonfrontir dengan firman. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini, katakan amin. Ya kan, saudara bisa berkata begini, Tuhan, ya kan, saya tidak tahu, saya belum punya uang untuk bisa melunasi daripada hutang atau kewajiban saya, biaya sekolah anak saya, biaya kuliah anak saya. Saya belum ada uang ini untuk inikan. Tuhan, Kau kan janji bahwa setiap orang percaya, orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Engkau adalah gembala. Seperti Daud berkata, aku mau berkata seperti Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam doa saudara ungkapkan kenyataan. Saudara ungkapkan, ini loh keadaan saya, ini loh permintaan saya, ini loh firmannya. Saudara katakan, aku percaya firman ini akan bekerja dalam hidup saya. Jadi saudaraku, ketika saudara ngalami misalnya sakit, atau ada keluarga yang sakit, saudara cerita sakitnya ini, kata menurut diagnosa dokter, kanker stadium 4. Sudah kena kesini Tuhan. Lah kenapa harus diceritain? Ceritakan kedekatan. Walaupun kita gak cerita, Tuhan tahu. Tapi kalau kita cerita, untuk apa saudara? Untuk naikin iman kita. Setelah kita ceritakan ini keadaannya, lalu kita ngomong, Tuhan Yesus, si A sakit kanker juga, Tuhan tolong. Firman-Mu katakan, oleh bilur-bilur Yesus saya telah disembuhkan. Tuhan Yesus, bukankah saya masih punya anak yang masih kecil? Dia masih butuh bimbingan saya. Kan ini kan penugasan Tuhan buat saya. Saya percaya, sekalipun dokter vonis umur saya tinggal sekian bulan, tapi karena tugas saya masih belum selesai, Engkau Allah sanggup. Seperti Herodes menetapkan vonis untuk Rasul Petrus, hukum mati. Tapi Petrus bisa tidur karena dia percaya akan janji Tuhan. Dia akan meninggal pada usia tua. Jadi doa-doa yang seperti ini yang saya ingin ajak kita setiap kita, yuk doa sama Tuhan. Saudara yang suka ada di menara doa ini, biasakan
kita bisa doa bareng. Dan kalau doa pribadi, saudara tuh kalau ngomong bukan cuma ngeluh cerita masalahnya, tapi usahakan dari masalah yang dibeberkan untuk tema ini, ada firman yang saudara omong ke Tuhan. Katakan amin saudara. Dan saudara katakan, aku percaya firman ini akan berlaku buat saya. Masalah ini lagi saudara ngomong lagi. Salah. Terus kalau saudara dapat sesuatu untuk didoakan, doakan lagi. Makanya kenapa saudaraku Yesus Kristus, doa membutuhkan firman. Apa yang harus dipegang, dipelihara? Ya iman. Lazarus, saya percaya dia orang yang punya iman sama Yesus. Terbukti dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudaraku, kalau saudara dan saya makin dekat sama Tuhan, kita tuh nggak rasa malu, nggak sungkan, bisa ngomong, bisa cerita sama Tuhan. Saya yakin, saudara, kalau kita ada apa-apa, kena apa-apa, kita ungkapkan itu, dia pasti tolong kita. 1 Yohanes 3 ayat 21, 22 ini dasar firman ya. Saya akan kasih tahu saudara. Yuk kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai apa? Keberanian percaya. Untuk apa? Mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti apa? Segala perintahnya. Dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Katakan amin. Saya tuh, ini dasar ini pernah loh. Saya tuh sampai ngomong sama Tuhan. Yang gak enak ngomongnya, tetapi ini karena keadaannya udah terpaksa. Kami tuh sudah 10 hari lah ada di tanah perjanjian. Lalu kita tuh kalau nggak salah ada di mana? Di Turki ya. Di Turki ya. Di Turki. Makan malam dulu. Mau makan malam nih terakhir nih. Mau makan malam. Lalu pada malam itu juga kita harus pergi ke airport. Untuk pulang ke Jakarta. Lalu ke Palembang. Pada waktu kita di restoran, tiba-tiba salah satu peserta tiba-tiba pingsan, kolaps saudara. Sedangkan itu beberapa jam ke depan kita ini harus check in. Tidak mungkin beliau ini kita tinggal. Kalau kita ngurus rame-rame, gimana kan koper sudah masuk. Itu keadaan sangat genting. Itu ceritanya. Saudara, itu ceritanya. Sudah gak ada itu kan. Ada dokter juga gak bisa atasin. Lalu ada satu temen bilang, Pak Sabta doalah Pak. Doa Pak. Ya kan karena kan semua mau panik, semua pada ngurusin. Ya ngapain saya juga gak bisa buat apa-apa. Semua pada ini segala macam. Singkat kata, tiba-tiba saya diam sebentar. Lalu saya ngomong, ya kan sama Tuhan pribadi. Tuhan, kita ini udah 10 hari loh. Doa terus, deket sama Tuhan. Kami ini semua pergi ke tanah perjanjian untuk mau cari Tuhan, mau deket sama Tuhan. Kita udah ngobrol, kita diurapi, kita dilawat, kita udah nangis, kita makan perjamuan, kita udah lihat segala macam, rasanya deket. Dari situlah dasar Tuhan. Kalau ibu ini tidak Tuhan sembuhkan, kami ini ya tanda kutip ya bisa terbengkalai di Istanbul, Turki. Sembuhkan Tuhan. Udah, kita doa. Saya bilang, saya udah dokter apa segala macam. Coba saya mau doa dulu, kita doa dulu bareng kita doa. Kita doa saudara. Saya doa cuma sebentar aja. Saudara, apa yang terjadi? Dari pingsan langsung sadar. Langsung sembuh. Coba beri kemuliaan. Kita nggak tahu apa penyebabnya. Kita ini kan, ya kan. Nah, setelah itu pulang baru dicek ke segala macam. Jadi saya mau bicara satu hal, saudaraku. Apa sih yang nyebabin Lazarus sakit, mati, bisa dibangkitkan? Bicara tentang iman. Dia punya iman. Katakan amin saudara. Dia sudah mati. Dan Tuhan tahu. Dan ini uniknya begini saudaraku yang Kristus ya. Saya tuh mau bagikan ini saudara. Ini nih. Ayat yang kedua. Coba lihat saudaraku. Lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua ya. Coba lihat di sini. Maria
ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Perhatikan ayat yang kedua. Kok harus ditulis gitu loh? Pasti ada maksud. Baca saudara sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambut. Saudaraku, perbuatan Maria ini nyentuh hati Tuhan. Lazarus sakit mati. Lalu Tuhan Yesus bukan cuman mengasihi Lazarus, tapi Lazarus punya kakak Maria ini melayani Tuhan. Pernah berbuat sesuatu. Makanya saya tuh diberkati dengan satu khotbah seorang hamba Tuhan namanya David Oyedepo yang di Nigeria itu. Saudaraku itu, gereja gede banget saudara. Dia ngomong gini, saya ajarin lo jemaat saya. Kalau doa kamu sepertinya imanmu gak nyampe untuk doa permohonan kamu. Kamu sebut nama Bapak rohanimu, David Oyedepo. Ingat hambamu, Bapak rohaniku, David Oyedepo, yang melayani engkau dengan segenap hati. Saudara bisa ngerti sini? Bisa ngerti gak sini? Katakan amin. Ini Alkitabiah saya pikir. Yosafat waktu dia dikepung saudaraku oleh 3 bangsa besar, yang dia sebut nama siapa? Abraham. Ingat Abraham, hambamu, sahabatmu, itu leluhur kami. Saudaraku, walaupun ya Tuhan juga bisa lihat imannya Yosafat, saudaraku. Tapi ketika dia kaitkan. Saudara bisa ngerti maksudnya di sini. Inilah makanya kita tidak bisa sendiri gitu. Ya, saudara lihat nih, Maria disebut Maria. Oh, Lazarus, siapa Lazarus? Adiknya Maria. Oh, Maria yang mana? Ibu bapak sudah dapat poinnya sini. Sekalipun Lazarus sudah mati dan dikubur selama 4 hari, seolah udah gak ada harapan lagi. Sekalipun kuburan adalah sesuatu yang harus dihindari oleh seorang imam, namun karena Lazarus memiliki iman, Tuhan Yesus tetap hadir di kubur Lazarus dan membangkitkan Lazarus. Rabi seperti Yesus tuh gak mungkin saudara kuburan ini kan hindari. Saudara, karena Imamat pasal 21 ayat 1 itu katakan, ini Imamat 21 ayat 1 katakan apa saudara? Ya kan di sini katakan seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya. Dia kan imam, dia kan rabi. Tapi saudara karena lihat iman, karena hubungan saudaraku. Apakah saudara dan saya, kita punya hubungan dengan dia? Kalau saudara hubungan dengan terlalu dekat, kaitkan saja dengan orang yang dekat. Sebut kalau itulah Bapak rohani saudara, itulah keluarga saudara. Ingat Maria. Rasul Yohanes dia menjelaskan kedekatan hubungan Lazarus, keluarga ini saudara. Dia tulis dengan kata-kata apa? Tuhan, dia yang engkau kasih, yang menyampaikan pesan. Kok bisa nyebut gini Tuhan? Dia yang kau kasih sakit. Siapa namanya? Lazarus. Mereka semua orang tahu Yesus mengasihi dia. Kenapa Yesus mengasihi dia? Karena dia percaya sama Tuhan. Katakan amin. Terus ada ayat lagi kata, Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya Lazarus. Saudara pernah dengar gak? Saudara udah tahu belum? Kenapa kok nama Maria gak disebut? Saudara tahu? Hanya Marta dan Lazarus disebut nih di ayat itu. Saudara gini, saudara perhatikan sini. Perasaannya. Kalau kita cinta banget, seseorang yang cinta banget, pasti namanya gak akan disebut. Sulit untuk disebut. Yang kedua, kalau orang benci banget, nama orang itu gak akan bisa disebut.
Ngerti gak saudaraku? Coba, siapa orang yang saudara benci banget? Kayaknya saudara gak mau keluar kata itu. Nama orang itu. Tapi ada orang yang paling saudara cintai. Saya juga gak sebut nama itu. Ini. Ngerti saudara? Ini ininya. Ini hanya untuk yang lain. Saudara, kalau ada yang harus saudara pegang, pelihara. Bukan Hermes saudara. Walaupun harganya mahal. Bukan anjing kesayangan saudara yang saudara beli. Kalau harus pilih, walaupun semua harus dipelihara yang mahal-mahal. Tapi iman harus jaga. Iman tentang apa? Makanya kemarin saya bahas tentang doa minta supaya Tuhan beri saya mata hati yang terang. Supaya saya bisa melihat. Ya kan? Matius 5 ayat 8 katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Maka dia akan melihat Tuhan. Lihat apanya Tuhan. Biarlah kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara bisa lihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara, anak-anak, masa depan saudara. Saya yakin kita tidak hidup dengan khawatir, stres, dan takut. Katakan amin saudara. Berdoa minta supaya kita bisa punya iman. Iman itu adalah melihat dengan apa? Mata hati. Apa saudaraku? Perlindungan Tuhan. Tuntunan Tuhan. Ini tuntunan Tuhan. Aku lihat. Ini tuntunan Tuhan. Oh ini lawatan Tuhan sedang cari. Itu iman. Lukas 18 ayat 8 katakan apa? Aku berkata kepadamu. Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang. Adakah ia mendapati iman di bumi? Kalau ada yang harus dipegang supaya saudara tidak kehilangan mahkota waktu Yesus datang. Apa namanya yang pertama? Iman. Penting pelihara iman. Sebab jika anak manusia datang dan dia dapati iman kita, maka dia akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Kalau dia datang. Dia lihat ada iman. Yang saya sering datang. Tuhan datang apa? Hadiratnya kan? Hadiratmu Tuhan. Kita nyanyi lagi. Hadiratmu Tuhan. Selalu kami rindukan. Lawatanmu Tuhan. Lawatanmu Tuhan. Selalu kami nantikan. Yesus kaulah Tuhan. Namamu ditinggikan. Di atas pujian Kau bersemayam. Kami menyembahmu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah. Penuhi tempat ini. Bersemayam di tatamu ya Allah. Mulia kerajaanmu. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah. F pertama adalah faith. Ya, Lazarus punya iman kepada Tuhan. Dibuktikan dengan punya hubungan, ya saudara, dengan Tuhan. Yang kedua, Lazarus memiliki keluarga yang mengasihi dia. Family, F kedua. Ya kita lihat saudara di ayat 1 dan 2. Ya ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Lalu dijelaskan, Maria, ya kan keluarga dia, perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan
dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara, Lazarus ini beruntung memiliki keluarga yang melayani Tuhan. Ya pernah dulu saya baca buku yang bisa gini saudara. Kayak ada satu hamba Tuhan yang Tommy Barnett. Dia ngomong lah tentang bagaimana bapaknya adalah hamba Tuhan. Lalu bapaknya punya bapak hamba Tuhan juga. Kakeknya punya ayah hamba Tuhan juga. Lalu karena ini hamba-hamba Tuhan ini, dia sebenarnya dia bilang, saya banyak sekali keistimewaan secara rohani dari Tuhan dan lain sebagainya. Waktu saya ini dulu masih awal-awal, pikir saudara pernah baca buku ini. Waduh, cemburu juga ya. Cobalah bapakku nih hamba Tuhan. Gini. Saudara Kristus. Tapi kembali Tuhan bilang, ya bersyukur dengan keadaan yang seperti ini. Lazarus beruntung punya keluarga yang melayani. Ada Maria yang berani habis-habisan menyembah dan membawa penyembahan dan pengorbanan. Ada Marta yang mau capek, masak, siapin semua. Kita nggak dengar Lazarus buat apa. Tapi setelah Lazarus bangkit, saudaraku, banyak imam-imam pada bertobat. Orang-orang Yahudi pada bertobat, saudaraku. Katakan amin, saudara. Makanya ada satu tulisan dari Tommy Tenney, saudara. Mungkin saudara sudah baca, ya kan? Maria, itu perlu urapan Maria, yaitu kita harus intim dengan Tuhan. Urapan Marta, kita harus melayani sesama kita. Urapan Lazarus, kita harus memenangkan jiwa-jiwa. Ini tiga ini saudara, keluarga ini saudara Kristus. Nah, Lazarus dia punya keluarga. Saudaraku, ya kan, keluarga. Ya, di situ dikatakan Maria. Jadi, wow, ini hal yang luar biasa, ya kan? Bukan cuman dari sisi iman yang Tuhan perhatikan punya keluarga, saudaraku, ya. Makanya selalu saya juga bersyukur Tuhan pilih saya jadi hamba Tuhan. Selalu kalau doa saya adalah gini, Tuhan, ya kan? Ketika aku doain anak-anak saya bilang, Tuhan ingat aku, Tuhan ingat anakku ini, Tuhan ingat istriku, ingat aku Tuhan, ingat aku Tuhan, ingat, lihat mereka. Ini terinspirasi dengan doanya Benny Hinn. Waktu dia doa untuk anaknya yang laki-laki, ya rada-rada nakal lah. Dia waktu dia ibadah KKR, Benny Hinn tuh doa, Tuhan ingat aku Tuhan, ingat aku Tuhan, berkati Joshua anakku ini, buat dia selamat. Jadi ini kaitan keluarga nih keren. Kalau saudara tidak bisa kaitkan keluarga jasmani, keluarga rohani kaitin. Ini harus dipegang nih. Utuh keluarga jasmani harus dipegang. Jangan dilepaskan. Jangan dibuang keluarga. Katakan amin. Lazarus dia punya keluarga. Namanya Marta. Marta datang waktu Lazarus sakit. Lalu mati. Dia datang Yesus. Dia ngomong sama Yesus. Yohanes 11 ayat 20-22. Marta. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkan Yesus. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 22, tetapi sekarang pun aku tahu, baca yang keras, bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Jadi ada keluarga yang namanya Marta bersyafaat untuk Lazarus yang sudah mati. Dia bilang, kalau seandainya engkau datang saja, saudaraku tidak mati. Tetapi, dia bicara ada kata tetapi, sekarang aku tahu kok, Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta. Kalau kau minta Lazarus untuk hidup, Bapa akan berikan itu. Itu doanya, itu keluarga.
Sebagai salah satu anggota keluarga, saudara harus berdoa. Sebagai suami, doa buat istri, buat anak-anak saudara, doa untuk orang tua, untuk semua keluarga besar. Doa. Katakan amin saudaraku. Sebagai anggota keluarga kita harus saling mendoakan. Sebut namanya masing-masing. Entah keluarga jasmani kita, entah juga keluarga rohani kita. Sebut itu namanya. Katakan amin. Nah, saat Lazarus mati dan dikubur, Maria dengan caranya yang lain, saudaraku, datang ke Yesus, saudaraku. Lalu apa dia? Sujud tersungkur di depan Yesus. Kita lihat di dalam ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak sama. Kata-katanya saudaraku. Setelah itu dia sujud nyembah. Dia hanya melihat keadaan. Ketika Yesus melihat Maria, perhatikan saudara, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan Maria, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka apa? Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka apa? Menangislah Yesus. Marta, dia kata-katanya, dia ucapkan kata-kata iman kepada Yesus. Kalau engkau doa, minta, Bapa pasti beri. Sebaliknya Maria, dia sentuh hati Tuhan. Marta kesini, ya Tuhan, kepikirannya Tuhan. Maria ke hatinya Tuhan. Lalu apa saudara? Maskul hati, menangis Yesus. Ada belas kasihan saudaraku. Ini peran keluarga. Saudara lihat di sini dalam kisah Lazarus, betapa pentingnya peran, dukungan keluarga. Saudara jangan abaikan keluarga. Kadang-kadang kita ini lebih utama orang lain. Kasih waktunya, kasih apanya semua. Keluarga inti harus mulai. Saudara harus mulai perhatikan keluarga inti. Nanti baru keluar sanak saudara semua, baru keluarga besar. Itu mulai di Yerusalem dulu. Baru apa? Samaria. Yerusalem, Yudea, Samaria. Baru ujung bumi. Memang di Yerusalem keluarga inti seringkali apa yang saudara kerjakan nampaknya tidak akan dapat like atau tepuk tangan. Ngerti ya saudara? Karena kedekatan. Kadang-kadang kalau kita tuh udah deket, ya kan, udah sangat deket, jadinya kenal deket, jadi tahu banyak, rasanya kurang ada rasa hormat. Makanya keluarga inti kalau bisa membangun rasa hormat, saling menghargai. Kalau yang satu bicara, dengarkan dengan baik. Tanpa harus ini kan. Ya kan saudara, kalau berbicara, enggak untuk menyalahkan. Keren banget kalau keluarga kayak gini. Katakan amin saudaraku. Ya kan, kita dengar dulu. Ya kan, saya ngerti. Kata-kata yang ramah, kata-kata yang memberi semangat. Saudara, tindakan saling menolong, saling membangun di dalam keluarga inti. Ini harus dilatih. Kadang-kadang karena di keluarga inti kita nggak latih. Saudara tahu keluarga inti kan? Ayah, ibu, anak. Ini keluarga inti. Kalau ini dilatih, ada etika, ada sopan santun segala macam. Itu nanti ke keluarga besar itu gampang. Jadi bisa jadi berkat. Ke keluarga rohani di gereja benar bisa jadi berkat. Orang bisa lihat, oh ini teladan, ini jadi terang, jadi garam. Seringkali di keluarga itu orang tua ini karena benar rasa dekat, ngomong. Anak orang. Ini harus saudaraku. Dukungan keluarga sangat penting untuk memelihara iman. Semangat juang kita untuk meraih keberhasilan, ya kan, dan kemenangan dalam hidup kita. Wahyu 3:11 apa saudara? Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Peganglah, peliharalah hubungan kasih dengan keluarga supaya tidak seorang pun mengambil mahkota kita. Saya berdoa saudaraku, Tuhan pasti akan pulihkan kita semua dalam hal keluarga. Katakan amin saudaraku, yang masih ada kesempatan. Saudara jaga, keluarga inti saudara jaga. Yang terakhir saudara, sebelum saya
Saya tutup. Yang ketiga, F ketiga ada apa? Friends. Lazarus memiliki para sahabat. Saudaraku, dia bisa sakit, mati dan dibangkitkan karena ada iman, faith, ada family. Yang ketiga ada friend. Ya. Coba kita buka Yohanes 11 ayat 36 sampai 38. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka maskulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Jadi Lazarus ini punya para sahabat yang mengasihi dia. Perkataan dan dukungan para sahabatnya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Tuhan Yesus pergi ke kuburnya. Kita udah lihat di sini saudara, ya kan? Beberapa orang di antara mereka berkata, ia yang melekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maksudnya Lazarus tidak mati. Ya, jadi sahabat-sahabatnya bersyafaat untuk Lazarus. Marta bersyafaat, saudara. Tetapi Maria menyembah. Di situ saudara, ini keren. Semuanya dukung semuanya saudaraku. Ini luar biasa. Saudara punya sahabat gak? Sahabat sih gak banyak ya. Siapa sih sahabat? Saudara punya sahabat? Ada berapa? Aku gak ada sahabat loh Pak. Aduh, jangan dong yang kayak gitu. Ya kan kita harus tahu ya, sahabat mungkin gak lebih daripada 5 jari. Atau 2 jari gini, 2 ini. Gak lebih dari 5 atau 10 yang deket ya. Tapi temen kita bisa banyak. Kenalan, kalau bisa seluruh dunia itu kenal kita. Kita kenal. Kenalan bisa banyak. Kan ada 3 level. Sahabat, temen, kenalan. Saudara sudah tahu ya kan? Saudara hanya, siapa sahabat? Amsal 17 ayat 17 katakan apa? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang apa? Saudara dalam kesukaran. Ini sahabat. Cek. Makanya dia bilang gini, kalau kamu mau tahu berapa banyak sahabatmu, tunggu kalau waktu kamu susah. Dia muncul. Yang muncul itu tuh sahabat. Ya kan? Apalagi zaman sekarang banyak yang susah nih kan, gitu kan. Muncul gitu kan. Makanya kan orang yang banyak duitnya, sahabatnya banyak. Saudara katakan amin, saudara. Ketika saudara susah, ini sahabat. Saya mau kasih tahu, ada satu orang, satu pribadi, dia mau jadi sahabat buat saudara. Namanya siapa? Yesus. Dia mengasihi saudara. Dia juga sanggup untuk tolong saudara. Katakan amin. Ya, Tuhan dapat pakai para sahabat untuk menyatakan kasih dan berkatnya kepada kita. Saudara dan saya bisa diberkati secara keuangan, apapun, karir, itu lewat sahabat biasanya. Lewat orang-orang tertentu. Saudara, mujizat kesembuhan bisa langsung ya. Tapi mujizat yang seperti keuangan lah, untuk anak, sekolah, dan semua itu perlu orang. Kalau kita melatih diri, kita bisa jadi sahabat buat banyak orang. Tapi orang mungkin yang jadi sahabat, kita mungkin sedikit. Tapi kita bisa jadi sahabat tuh semua orang. Wah itu keren saudaraku. Ini yang saya ingin jadi sahabat buat saudara. Ya mungkin ya kan segala macam. Itu. Nah Yesus berkata begini dalam Yohanes 15. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya. Untuk apa? Sahabat-sahabat. Sebelum kita kenal Yesus, dia sudah mau menyerahkan nyawanya untuk saudara, untuk saya. Siapa saudara saya? Dia lihat kita sahabat. Keren banget. Siapa sahabat? Menaruh kasih setiap waktu. Waktu apa? Waktu kita baik. Waktu kita susah. Dia tetap mengasihi kita. Itu Tuhan kita Yesus. Dia mau sahabat kita. Waktu kita lagi berprestasi. Waktu kita jatuh. Waktu kita mungkin sedang rohaninya puncak. Waktu kita jatuh secara rohani.
dia tetap menaruh kasih. Karena dia mau jadi sahabat. Bahkan dia mau apa saudaraku? Menjadi apa? Saudara dalam kesukaran kita. Ada sahabat yang lebih daripada saudara. Itu Yesus. Kamu adalah sahabatku, kata Yesus. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara mau gak jadi sahabatnya Tuhan? Saya mau jadi sahabatnya Tuhan. Lazarus ini sahabatnya Tuhan. Maria ini sahabatnya Tuhan. Marta sahabat ini. Makanya Yesus tuh katanya gak pernah tidur di dalam kota Yerusalem. Tidurnya cuma sekali. Pada waktu kapan saudara? Lewat malam, itu juga gak tidur. Di Taman Getsemani. Selalu kalau dia pergi ke Yerusalem udah sore, dia pasti mampir di mana? Di Betani. Betani di luar kota Yerusalem. Saudaraku, itu jadi rumah sahabatnya dia tinggal. Saudaraku, ini hal yang luar biasa. Saudara akan jadi sahabat, kita akan jadi sahabat Tuhan. Kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Katakan amin saudaraku. Saudara, ada satu perintah. Ya, perintah. Kalau saudara dan saya lakukan, dia bilang uji aku. Aku akan balas kok. Kamu buat, aku balas. Aku kasih upah. Aku akan berikan berkat. Yang lain-lain, iya ada. Tapi ini bilang, uji aku. Kalau Tuhan minta diuji, itu Tuhan tuh kan setia. Dia gak main-main. Kalau ngomong, aduh aku nyesel ngomong. Sorry ya, salah aku cari lagi. Tuhan gak pernah ngomong kayak gitu. Saudara tahu gak? Perintah apa saudara? Membawa persembahan persepuluhan. Saya ada ngomong sama pengerja. Kalau full time pengerja untuk melakukan perintah yang ini gak berani, gak mau. Aku gak yakin tuh. Misalnya. Ya puji Tuhan semuanya ikut. Ini perintah yang uji aku. Bukankah aku ke tingkap-tingkap langit itu curahkan berkat. Saya berdoa saudara mau jadi sahabatnya Tuhan. Ini bukan soalnya gereja. Ya gereja tetap butuh uang untuk biaya. Tetapi kita mau beri nggak beri, Tuhan bisa pakai siapapun. Tapi kalau kita lakukan perintah Tuhan, disitulah kita akan memiliki kedekatan. Makanya kedekatan itu dari situ. Bagaimana perintahnya? Perintah apa? Paling perintah. Siapa yang menjadi pembanding kita? Tuhan atau duit? Ada orang duit, waduh, luar biasa. Atau enggak? Siapa yang kasih? Saudara, ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu apa? Sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengarkan dari Bapa. Kalau kita jadi sahabat, Tuhan bisa banyak cerita, banyak ngomong. Kalau saudara dan saya baca Alkitab, itu seperti Tuhan lagi cerita sama kita. Dia ungkapkan semua isi hati kalau kita baca Alkitab ini. Saudaraku, terus kalau kita diam sejenak renung, kalau kita posisinya sahabat, itu banyak sekali pengertian-pengertian yang masuk ke dalam hati kita. Bahkan dia akan jelaskan tentang kalau kita doa, ini si A, si B, ini gimana, atau keadaan kita gimana, ini semua. Itu Tuhan buka. Karena dia bilang, dengan orang yang karib, Tuhan akan memberitahukan apa? Perjanjiannya. Semakin saudara teman dekat, semakin banyak dia tahu tentang kita. Betul gak? Kita berani cerita sama dia. Hanya orang yang jauh kita gak berani. Nah ini ya saudara sahabat. Tuhan mau jadikan kita sahabat. Lazarus sahabat Tuhan. Ketika dia jadi sahabat, kita gak sungkan. Kita bisa ngomong. Katakan amin. Makanya kita juga harus tahu nih. Beberapa saudara harus tahu ya. Ya memang dalam itu, kadang-kadang kita gak pernah ketemu orang itu. Ngobrol gak pernah. Saudara jangan kecewa kalau saudara minta duit sama dia. Gak dikasih. Minta duitnya gede lagi untuk bayarin utang.
Saya bisa ngerti gak Mas Titi? Kita harus tahu, kita ini sahabat, dia bukan. Sahabat tuh pernah ngobrol, pernah dekat. Nah ini hal-hal yang seperti ini yang harus kita bangun. Apa yang harus kita pegang dalam hidup kita? 3. Iman, keluarga, sahabat. Dipelihara. Katakan amin saudara. Saudara semua diberkati, katakan amin.